الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi diyafah li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur sedalam-dalamnya kepada Allah, dan kita panjatkan munajat, beberapa munajat berterima kasihnya kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah pada hari ini, yang khususnya alhamdulillah 30 hari yang telah lalu sama-sama kita diberi kesempatan oleh Allah dengan waktu terbaik-baiknya waktu sepanjang masa, bahkan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan waktu yang telah kita lalui Ramadan tahun ini sekiranya dapat mengikis habis segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mari sama-sama kita kirimkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita jadikan momentum pada hari ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan senantiasa berusaha menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berusaha meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka dengan demikian insya Allah nanti tergolong orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, sepenggal malam Ramadan telah meninggalkan kita. Untuk kalangan anak-anak mungkin begitu bahagia akan datangnya hari raya, tapi kita yang bergelimang dosa sebagai orang tua sangatlah beban tersendiri. Ketika siapapun, kata Sayyidina Ali, merasa bahagia ditinggalkan oleh Ramadan, maka dialah termasuk orang-orang yang merugi di dunia ini. Bagaimana tidak merugi? Allah menggelontorkan beberapa rahmat, bahkan ampunan kepada Allah. Allah cuma-cuma kita berdosa setahun yang telah lalu, hanya dengan satu puasa, kata Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kamu berdosa setahun yang lalu, puasa satu hari ku ampuni dosamu.
dosa ucapan mungkin, dosa tingkah laku, belum dosa batin kita. Kalau toh kita punya dosa batin, kita iri, dengki, hasad dengan kawan tetangga kita, paginya puasa, malamnya kamu berqiyamul lail, kata Allah, ku ampuni dosa kamu. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapapun orangnya yang qiyamul lail, tarawih kamu melakukan, kata Allah, maka dosa yang telah lalu ku ampuni kamu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah mengedepankan kasih sayang, sifat Rahman dan Rahim, daripada azab, daripada syadid, daripada Al-Qahar. Allah Maha Pemaksa, Allah Maha Menyiksa, tapi Allah kedepankan rahmat, ampunan kepada kita. Bahkan Allah min kulli lailati Ramadan, bisa jadi hari ini penyesalan yang paling besar bagi kita. Bahagia bagi anak-anak, penyesalan tertinggi bagi kita hari ini. Bagaimana tidak? Min kulli lailatin yunadu ila abdi, setiap malam Allah memanggil-manggil salasa marrah, 3 panggilan setiap Ramadan. Selain Ramadan lah, apa yang pertama Allah panggil? Ya hayyuhan nas ma as'alu ilaih. Adakah malam ini yang meminta, memohon kepadaku? Allah mencari setiap malam. Ada nggak di antara kalian yang memohon, meminta apapun, dunia pun yang kamu minta, akhirat pun yang kamu inginkan? Apa kata Allah? Istajib lahu, ku kabulkan. Hadis Muslim. Hanya di malam Ramadan, apapun yang kamu minta tentang dunia, tentang akhirat, istajib lahu, aku kabulkan. Yang kedua kata Allah, ya ayuhan nas adat ma ta'bud la'aibu, adakah yang malam ini bertaubat kepadaku? Allah mencari itu. Kalau ada, at-taibu minat taibin, akan aku terima taubat-taubat kamu, khusus di Ramadan ini malamnya. Lalu yang ketiga, panggilan Allah setiap malam Ramadan, ma yastaghfiru, adakah malam ini yang memohon ampun, bersimpuh di hadapanku, menangis memohon atas segala yang kamu kerjakan khilaf, salah. Allah mencari. Kalau ada, kata Allah, yastaghfiru lahu, ku ampuni detik ini juga. Bagaimana kita tidak rugi meninggalkan bulan Ramadan yang mubarak? La baik ya Ramadan. Maka mudah-mudahan inilah penyesalan terakhir bagi kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin sidang jemaat Jumat, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah, salat Idul Fitri. Hari ini Allah akan menentukan 2. Ada alumni Ramadan, ada 2 alumni. Yang pertama alumni Ramadan, yang kedua alumni Rabbani. Alumni Ramadan, dia begitu masuk Ramadan baik, ucapannya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, tingkah lakunya tertata. Tetapi Ramadan hilang, kembali rusak. Inilah alumni Ramadan. Ketika menjelang Ramadan dia sangat semangat untuk beribadah. Begitu Ramadan hilang, kembali malas, ucapannya tidak teratur, langkahnya tidak terukur. Ramadan. Yang kedua, alumni Rabbani. Dimulai begitu Ramadan masuk pada bulannya, memulai langkah dengan teratur baik menuju Allah. Sifatnya diperbaiki, ucapannya terukur, baik dari lisan dia didengarkan di telinga orang ataupun telinga sendiri. Sesuatunya diperhitungkan,
dan ibadahnya ditingkatkan. Tetapi ketika Ramadan telah meninggalkan dia, tidak berubah, justru semakin meningkat. Inilah Rabbani. Maka Allah mewanti-wanti kita bagi orang-orang yang lalai. Dalam surat Al-Asri, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini begitu sedikit, tetapi kata Imam Awwab Al-Zuhairi, penulis kitab Tafsir Munir, menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan andai saja manusia tahu kandungan surat Al-Asr, cukuplah sudah untuk memahami dunia. Perlu diketahui, ayat ini Allah mengawali dengan sumpah. Bayangkan ketika kita sedang ngobrol dengan sahabat, tetangga atau kawan kita, ngomong ngalor ngidul, udah jauh, udah beberapa menit ngomong, tapi jiwa kita nggak menerima. Ini bohong nih nampaknya nih. Tetapi ketika kawan kita yang sedang berbicara bersumpah demi Allah, atau saya bersumpah, maka niscaya kita yang mendengarkan semakin yakin bahwa apa yang ia ucapkan tidak bohong. Ini manusia. Ketika manusia saja bersumpah bisa meyakinkan kita, ini Allah. Wal asri, demi waktu. Bayangkan, demi waktu asar. Pertama waktu dulu, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Allah menunjukkan manusia, aku bersumpah. Banyak orang yang lalai dengan waktu. Dikasih 30 hari penuh untuk berpuasa, lalai. Besok ke besok, nanti ke nanti, akan ke akan, itu selalu. Tidak sadar 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampailah penghujung Ramadan, belum melakukan apa yang disyariatkan oleh agama Islam dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sekaligus Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lalai. Kenapa wal asri? Asbabun nuzul ayat ini ternyata orang-orang Yahudi kafir Quraisy, setiap waktu asar mereka berleha-leha, bersantai-santai, menghitung pendapatan sehari-sehari dia di waktu asar, tapi lalai dengan tujuan utama yaitu akhirat. Maka siapapun mereka, kata Allah, siapapun mereka yang melupakan atas hari atau waktu yang telah kuberikan kepada kalian, maka wal asri innal insana lafi khusrin illa, sungguh manusia semua dalam keadaan rugi. Kita rugi. Sayyidina Ali berpendapat kalau hari ini kita tidak mendapatkan keuntungan rezeki yang berlebih, mungkin harapannya bisa besok atau nanti, hari yang akan datang, lusa, bulan depan, tahun yang akan datang. Tetapi kalau waktu hari ini sudah kita pakai tanpa ada kebaikan, hanguslah sudah tanpa ada harapan waktu yang akan datang. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa hari nanti, esok, nanti, lusa kita akan mendapatkan waktu yang sama atau kesempatan yang sama. Maka sungguh manusia dalam keadaan rugi. Tapi Allah memberikan 4 kriteria orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka? Illalladzina amanu. Golongan yang pertama, kamu tidak akan merugi ketika beriman kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul faqad faza fawzan azima. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, maka faqad faza fawzan azima, sungguh kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Maka puasa yang kemarin salah satu tanda kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua,
alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang gemar beramal soleh. Maka rugi yang Ramadan kemarin kita lalui tanpa dipenuhi dengan amal soleh. Setiap amalan yang kita kerjakan di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Sampai-sampai man aftara ala shaimin, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang puasa, maka baginya pahala yang sama bagi orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang diberi sedekah sama dia. Hari ini gak ada lagi beramal soleh. Yang ketiga, wa'amilus solihati wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang selalu saling mengingatkan untuk berbuat yang baik. Baik jangan diri sendiri, ajak istri, ajak anak, ajak tetangga. Kalau suami baik, istri nggak baik, berarti surga sendirian, tidak mau ngajak istri. Atau suami istri baik, anak kok nggak baik, berarti akan memisahkan dia dengan anak-anaknya. Maka yang ketiga, jadilah orang-orang yang beramal soleh. Maka jadilah kita alumni robani. Ramadan baik, maka Syawal nanti kedepannya akan meningkatkan kebaikan kita. Yang terakhir kata Allah dalam surat ini, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang beruntung, orang yang gemar mensosialisasikan kesabaran, mengedepankan kesabaran daripada ego. Kita mendengarkan seseorang ngomong, padahal diri kita sudah tahu apa yang ia omongkan. Kita tidak mau memotong omongan orang. Dengarkan, ada waktunya kita harus mendengar. Jangan selalu kita yang bicara. Ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita yang mendengar. Sabar ini walaupun kita benar, ternyata pertama watawasaw bil haq, tebarkan kebenaran, kebaikan. Tetapi yang terakhir apa kata Allah? Watawasaw bis sabr, kebenaran kamu tanpa diikuti dengan kesabaran, maka tidaklah sempurna. Kita benar tapi kaku. Kita benar tapi ekstrim kita. Kita benar tapi memaksa. Maka inilah bukan termasuk watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.